Materi kita hari ini tentang menulis karangan ilmiah. Sebelum Ibu menjelaskan tentang karya ilmiah, Ibu akan menjelaskan apa itu menulis, apa manfaatnya, dan apa tujuannya. Menulis itu merupakan suatu proses melahirkan tulisan yang berisi gagasan, suatu kegiatan yang bersifat produktif dan ekspresif. Dalam kegiatan menulis ini, seorang penulis harus terampil memanfaatkan grafologinya, struktur bahasanya, dan kosakatanya. Jadi keterampilan menulis ini tidak akan datang secara otomatis, melainkan harus melalui latihan. Menulis merupakan menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang-orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik itu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa menulis ini suatu proses membuat huruf yang berisi gagasan atau ide pokok serta berasal dari pikiran atau perasaan yang kemudian kita tuangkan ke dalam bentuk tulisan. Nah, yang kedua, apa itu manfaat dari menulis? Fungsi utama dari tulisan ini sebagai alat komunikasi yang tidak langsung. Jadi menulis ini sangat penting bagi pendidikan karena memudahkan para pelajar berpikir, yaitu berpikir kritis. Memudahkan kita merasakan dan menikmati hubungan memperdalam daya tanggap atau persepsi kita, memecahkan masalah yang kita hadapi, menyusun urutan bagi pengalaman. Tulisan juga dapat membantu kita menjelaskan pikiran kita. Kemudian ada beberapa manfaat dari menulis. Yang pertama yaitu kalau kita ingin menulis, pasti menimbulkan rasa ingin tahu dan melatih kepekaan dalam melihat realita di sekitar kita. Lalu yang kedua, dengan kegiatan menulis mendorong kita untuk mencari referensi seperti buku, majalah, koran, jurnal, dan sejenisnya karya ilmiah. Yang ketiga, dengan aktivitas menulis, kita terlatih untuk menyusun pemikiran dan argumen atau pendapat seseorang secara runtut, sistematis, dan logis. Lalu yang keempat, dengan menulis, kita secara psikologi akan mengurangi tingkat ketenangan dan stres kita. Lalu yang kelima, dengan menulis ini, di mana hasil tulisan kita dimuat oleh media massa atau diterbitkan oleh suatu penerbit, kita akan mendapatkan kepuasan batin karena tulisannya dianggap bermanfaat bagi orang lain. Selain itu, juga memperoleh penghargaan yang membantu kita secara ekonomi. Lalu yang keenam, manfaat dari menulis ini, menulis di mana tulisan kita dibaca oleh banyak orang, mungkin puluhan atau ratusan, ribuan, bahkan jutaan, membuat sang penulis semakin populer dan dikenal oleh publik pembaca. Nah, dari awal sampai akhir, manfaat dari menulis itu dapat kita simpulkan bahwa untuk meningkatkan daya berpikir, menambah referensinya, dan juga menulis bermanfaat secara psikologi, budaya, ekonomi, dan intelektual. Lalu materi yang ketiga, apa tujuan dari menulis? Tujuan menulis ini yang pertama itu tujuan penugasan. Yang artinya tujuan penugasan ini sebenarnya tidak mempunyai tujuan sama sekali. Penulis sesuatu karena ditugaskan, bukan atas kemauan sendiri. Misalnya, para siswa yang diberi tugas merangkum buku, atau sekretaris yang ditugaskan membuat laporan. Tujuan yang kedua, tujuan dari menulis ini itu altruistik, yang artinya penulis bertujuan untuk menyenangkan para pembaca, menghindarkan kedudukan para pembaca, ingin menolong para pembaca memahami, menghargai perasaan, dan penalarannya ingin membuat hidup para pembaca lebih mudah dan lebih menyenangkan dengan karyanya itu. Seseorang tidak akan dapat menulis secara tepat guna dia percaya baik secara sadar maupun secara tidak sadar bahwa pembaca atau penikmat karyanya itu adalah lawan atau musuh. Tujuan altruistik ini adalah kunci keterbacaan sesuatu tulisan. Nah, yang ketiga itu tujuannya persuasif. Maksudnya di sini tulisan yang bertujuan untuk meyakinkan para pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakan. Lalu
tujuan informasional. Nah, tujuan ini tujuan penerangan atau tulisan ini yang bertujuan memberikan informasi atau keterangan kepada para pembaca. Lalu tujuan pernyataan diri. Tujuan ini itu untuk memperkenalkan atau menyatakan diri sang pengarang kepada para pembaca. Tujuan kreatif, tujuan ini erat hubungannya dengan tujuan pernyataan diri, tetapi keinginan kreatif di sini melebihi pernyataan diri dan melibatkan dirinya dengan keinginan dengan mencapaikan norma artistik atau seni yang ideal atau seni idaman. Tulisan yang bertujuan ini untuk mencapai nilai-nilai artistik, nilai-nilai kesenian. Yang terakhir itu tujuan menulis ini itu untuk pemecahan masalah. Dalam pemecahan masalah ini, dalam tulisan, seperti sang penulis ingin memecahkan masalah yang dihadapi. Sang penulis ingin menjelaskan, menjernihkan, serta menjelajahi serta meneliti secara cermat pikiran dan gagasan sendiri agar dapat dimengerti dan diterima oleh pembaca. Nah, dari beberapa tujuan tadi kita simpulkan bahwa tujuan dalam kegiatan menulis ini sangat berguna khususnya untuk dunia pendidikan. Di antaranya tujuan penugasan, tujuan persuasif, tujuan penerangan, tujuan pernyataan diri, tujuan kreatif, dan tujuan pemecahan masalah. Baik, pada materi yang kedua yaitu tentang proses menulis atau tahap-tahap dalam menulis. Kegiatan menulis merupakan sebuah proses, artinya untuk menghasilkan sebuah tulisan yang baik, seseorang harus melalui beberapa tahapan kegiatan yang saling berhubungan dan berkesinambungan. Nah, yang pertama yaitu tahap pra-penulisan, yang kedua tahap penulisan, dan ketiga tahap pasca penulisan. Tahap pra-penulisan ini merupakan tahap perencanaan. Jadi pada awal sebelum menulis kita merancang terlebih dahulu apa yang kita tulis atau persiapan menulis ini yang mencakup beberapa langkah kegiatan. Jadi langkah-langkah yang harus kita siap untuk menulis itu pertama menentukan topik kita, lalu yang kedua kita membatasi topik itu, yang ketiga kita menentukan bahan atau materi penulisan tapi tergantung pada topik yang kita tulis, lalu yang keempat menyusun kerangka-kerangan atau outline. Menentukan topik yang pertama itu, topik itu kan pokok pembicaraan, pokok permasalahan atau masalah yang dibicarakan pada saat sekarang ini. Kita ambil topik yang lagi booming sekarang ini gitu. Jangan ambil topik yang sudah diteliti oleh orang lain, yang sudah lama, yang tidak wow lagi yang dibicarakan oleh suatu masyarakat. Jadi kita harus mengambil topik yang sedang dibicarakan oleh dunia, yang dibicarakan oleh negara, yang dibicarakan oleh suatu masyarakat. Jadi yang kedua itu tema. Tema itu suatu gagasan atau pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Salah satunya dalam membuat sebuah tema itu, adapun judul karangan pada dasarnya adalah perincian atau penjabaran dari topik. Perbedaan topik itu mengandung hal yang umum, sementara tema itu akan lebih spesifik. Jadi perbedaan antara topik dan tema itu, kalau topik mengandung hal yang umum yang dibicarakan, yang apa yang kita tulis. Jadi kalau yang kedua, tema itu lebih spesifik lagi dan lebih terarah dalam pembahasan suatu permasalahan. Tema adalah fondasi awal dari pembahasan yang mau kita tuliskan. Jadi untuk menentukan sebuah topik atau tema, tentunya kita harus memiliki ide yang mau kita bahas atau tulis. Jadi ide itu ada di sekitar kita, apapun bisa kita jadikan bahan untuk menuliskan sesuatu. Kita ambil contoh topik dalam penulisan karya ilmiah atau makalah pendidikan masa kini dan masa yang akan datang. Nah, itu contoh topik. Jadi yang kedua, kita lihat tahap yang kedua dalam pra penulisan itu kita membatasi topik, karena topik itu terlalu umum atau terlalu besar atau terlalu panjang untuk dibahas. Jadi kita batasi topiknya, topik harus dibatasi, karena bila topik tidak dibatasi kita akan kebingungan menentukan topik.
Pilihlah topik yang tepat agar dalam proses penulisan tidak kehilangan ide dari topik tersebut. Nah, jadi topik Ibu ambil tadi itu kan pendidikan masa kini dan masa yang akan datang. Lalu yang kita batasi, topik itu kita ambil yang pendidikan masa kini. Kita batasi saja, jadi pendidikan masa kini aja kita bahasnya dalam suatu karya ilmiah atau menulis makalah, jurnal, atau karya ilmiah yang lainnya. Lalu yang ketiga, menentukan bahan atau materi. Jadi kalau menentukan bahan atau materi tergantung pada kebutuhan atau tergantung apa yang kita bahas. Tergantung pada topik atau tema dan judul yang kita tulis. Jadi materi apa yang akan kita tulis itu tetapi sesuai dengan judul dan permasalahannya yang akan ditulis. Jadi bahannya baik berupa buku teori, rujukan referensinya, atau jurnal, hasil wawancara, atau dari suatu artikel yang bersifat yang ilmiah, itu bisa dijadikan sebuah bahan materi untuk referensi atau rujukan untuk penulisan dalam suatu ilmiah yang kita tulis. Lalu yang keempat, kita menentukan judul karangan. Judul ini disebut juga nama karangan. Jadi syarat judul ini yang baik itu sesuai dengan tema. Yang kedua, singkat, jelas, denotatif. Denotatif itu makna yang sebenarnya. Jadi yang kelima itu harus frase benda. Singkat artinya judul tidak boleh menggunakan kata yang membazir gitu atau pemborosan kata. Jelas artinya judul tidak boleh bermakna ambigu atau dapat membingungkan bagi pembaca, dapat membingungkan bagi pendengar apa yang kita tulis. Jadi harus berinterpretasi banyak gitu. Lalu denotatif ini kan judul menggunakan kata yang lugas, bukan ungkapan. Lalu judul harus dirumuskan dalam bentuk frase benda. Kita ambil salah satu contoh judul dalam sebuah karya ilmiah. Ibu contohkan studi hubungan antara tingkat intelijensi dengan prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas 7 SMP kota Sungai Penuh, misalnya seperti itu, atau kota Palembang, atau kota di mana tempat penelitiannya. Jadi itu salah satu contoh dalam menulis judul karangan. Lalu yang terakhir, menyusun kerangka karangan atau outline. Dan menyusun kerangka karangan ini sangatlah penting supaya mudahnya untuk menyusun karya ilmiah. Seperti menulis makalah, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, laporan, dan artikel dan karya ilmiah yang lainnya. Itu yang Ibu jelaskan itu tentang tahap pra-penulisan. Tahap yang kedua yaitu tentang tahap penulisan. Jadi udah pra-penulisan, yang kedua tahap penulisan. Jadi tahap penulisan ini merupakan tahap pembahasan dan pengembangan gagasan menjadi suatu karangan yang utuh. Pada tahap ini kita harus mampu memilih kata dan istilah kata sehingga gagasan dapat dipahami pembaca. Kata-kata yang dirangkaikan menjadi kalimat yang efektif. Pada tahap penulis mulai mengembangkan paragraf dengan menggunakan kalimat yang efektif. Yang sesuai dengan Ibu jelaskan dari pertemuan yang ketiga, yaitu bagaimana cara kalimat yang baku, bahasa Indonesia yang baku, kosakata yang baku, bagaimana menggunakan ejaan, atau kaidah-kaidah dalam aturan berbahasa baik secara lisan maupun tulisan itu sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Jadi sekarang kita harus dalam tahap penulisan itu harus mematuhi ejaan-ejaan atau kaidah dalam berbahasa yang ada di dalam buku ejaan bahasa Indonesia itu. Jadi aturan itu harus dipatuhi dalam penulisan karya ilmiah. Lalu yang kedua, dalam tulisan ilmiah harus menggunakan kata baku atau kosakata yang baku. Jadi dalam kamus KBBI itu termasuk kosakata bahasa yang baku, kosakata yang kita gunakan dalam karya ilmiah. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari yang untuk melisankan berkomunikasi dengan kehidupan sehari-hari baik di lingkungan masyarakat yang non formal tidak boleh digunakan pada kosakata dan ilmiah itu. Jadi yang ketiga,
Kalimat ditulis sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Coba lihat buku ejaan bahasa Indonesia yang sudah ibu bagikan materinya itu kalimat ditulis harus sesuai dengan bagaimana huruf kapitalnya, bagaimana huruf menggunakan tanda bacanya, menggunakan kalimatnya, paragrafnya, itu sudah kita jelaskan sebelumnya. Dan yang terakhir, tahap pasca penulisan. Tahap pasca penulisan ini ada dua, yaitu referisi dan revisi atau penerbitan jika ada diterbitkan. Misalnya kalau diterbitkan itu seperti penulisan artikel atau jurnal. Kalau kita terbitkan tentunya ada revisi dari seorang penerbitnya itu. Jadi tahap revisi ini merupakan tahap penelitian secara menyeluruh mengenai logika, sistematika atau secara berurutan dari awal sampai akhir, apakah sesuai dengan prosedur atau tidak penulisan ini. Jadi ada ejaan yang salah, tanda bacanya, pilihan kata atau diksi ya. Jadi pilihan kata yang harus yang tepat, tidak boleh menggunakan kata yang konotatif atau yang bermajas atau ambigu. Harus memilih kata yang tepat sesuai dengan objeknya, dengan subjeknya. Jadi kalimatnya bagaimana, apakah kalimatnya rancu atau tidak. Jadi paragrafnya dan pengetikan daftar pustakanya itu. Jadi tahap ini sangat diperlukan karena untuk penerbitan dibutuhkan tulisan yang baik dan benar. Apalagi tulisan kita diterbitkan, tentunya banyak dibacakan oleh media sosial, oleh di dunia pun mungkin dibaca kalau tulisan kita gitu, kalau kita terbit ya gitu. Jadi diharapkan kalau kita contohkan kalian menulis sebuah skripsi, tentunya ada referensinya. Siapa yang menjadi referensi dalam skripsi kita? Tentunya dosen pembimbingnya. Jadi dosen pembimbingnya itu merevisi bagaimana, pertama tentunya topiknya, judulnya, temanya, apa yang kita bahas, masalah apa yang kita teliti, tentunya dikoreksi atau direferensi oleh pembimbingnya itu. Jadi setelah itu lalu di tahap penulisan. Jadi tahap penulisan itu lalu kalian akan menulis bagaimana penulis sebuah makalah sesuai dengan ilmiah yang kalian tulis. Kalau skripsi tentunya ada tahap-tahapnya, ada bab 1-nya, bab 2 sampai bab 5, yaitu kesimpulan dan daftar pustakanya itu. Lalu tahap pasca penulisan ini tentunya yang direvisi oleh pembimbing itu tahap pasca penulisan. Jadi tahap ini sangat diperlukan karena sangat perlu untuk penulisan yang baik dan benar gitu. Jadi kalau kita terbit, sebelum penerbitan harus dilakukan revisi terlebih dahulu. Jika sudah benar, barulah karya tulis itu bisa diterbitkan atau dikirimkan ke penerbit. Dikirimkan di toko-toko buku, kalau sudah benar kan, di Gramedia kah, di toko-toko buku yang lain. Nah, itu udah tulisan kita udah fix, sudah direvisi, udah benar sesuai dengan ejaan yang berlaku. Baik, Ibu akan menjelaskan materi tentang karya ilmiah. Apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah itu sebagai sarana komunikasi ilmu pengetahuan yang berbentuk tulisan, menggunakan sistematis yang dapat diterima oleh komunitas keilmuan melalui suatu sistematika penulisan yang disepakati. Jadi dalam karya tulis ilmiah ini, ciri-ciri keilmiahannya dari suatu karya tulisan dipertanggungjawabkan secara empiris dan objektif. Karya ilmiah ini karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang peneliti atau seorang penulis. Tujuannya untuk memberitahukan sesuatu hal secara logis dan sistematis kepada para pembaca. Artinya, bahwa karya ilmiah ini merupakan tulisan yang didasarkan atas penelitian ilmiah. Tulisan dapat dikatakan ilmiah itu apabila tulisan tersebut berdasarkan fakta atau faktual dan datanya baik secara teoritis maupun empirik yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa karya ilmiah itu merupakan suatu karya tulis yang memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah untuk memberitahukan sesuatu hal yang logis dan diakui dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni. Materi selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri karya ilmiah.
Ciri-ciri karya ilmiah yang pertama itu tentang objektif. Nah, objektif ini itu menampak pada setiap fakta dan data yang diungkapkan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, tidak dimanipulasi. Jadi juga setiap pernyataan itu atau kesimpulannya itu yang disampaikan berdasarkan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, siapapun dapat mengecekkan atau memverifikasi kebenaran dan keabsahannya. Faktual objektif ini berarti faktanya sesuai dengan objek yang kita teliti. Jadi kesesuaian ini harus dibuktikan dengan pengamatan atau empiri. Objektif juga mengandung pengertian adanya sikap jujur dan tidak memihak, serta memakai ukuran umum dalam menilai sesuatu, bukan ukuran yang subjektif atau selera perseorangan. Jadi maksudnya di sini objektivitas tersebut yang menjadikan kebenaran ilmiah berlaku umum dan universal. Dengan kata lain, kebenaran ilmiah ini harus dapat dibuktikan melalui eksperimen bahwa dengan kondisi dan metode yang sama dapat dihasilkan kesimpulan yang sama pula. Berbeda dengan tulisan ilmiah, sumber tulisan non-ilmiah dapat berupa sesuatu yang abstrak dan subjektif, seperti ilusi, imajinasi, atau emosi. Unsur subjektif tersebut itu pula lah yang menjadi tulisan yang non-ilmiah, sangat subjektif atau hanya berlaku untuk orang tertentu, jadi tidak untuk umum gitu. Lalu yang kedua, netral. Kenetralan ini bisa kita lihat pada setiap pernyataan atau penilaian bebas dari kepentingan tertentu. Jadi baik kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Oleh karena itu, pernyataan yang bersifat mengajak, membujuk atau mempengaruhi pembaca perlu dihindarkan. Yang ketiga, sistematis atau secara berurutan. Nah, uraian yang terdapat pada karya ilmiah dikatakan sistematis apabila mengikuti pola pengembangan tertentu, misalnya pola urutannya, klasifikasi kausalitasnya, dan sebagainya. Dengan cara itu, pembaca akan bisa mengikutinya dengan mudah alur uraiannya itu. Jadi sistematis itu dari awal yang kita teliti, berarti sebelum kita teliti, sebelum kita mendapatkan topik, tentunya harus ada observasi terlebih dahulu di lapangan, apa permasalahannya pada saat sekarang ini. Jadi kita harus mengikuti prosedurnya dari awal sampai yang dijelaskan itu pas tahap pasca penulisan itu sampai selesai, sampai revisi. Jadi ada topiknya, judulnya, temanya, lalu ada outline-nya, lalu selanjutnya ada tahap penulisannya sampai tahap pasca penulisan, maaf. Jadi itu, jadi harus sistematis untuk penulisan suatu karya ilmiah. Lalu sistematis ini dalam pembahasan digunakan metode atau cara tertentu dengan langkah-langkah yang teratur. Jadi dan terkontrol melalui proses pengidentifikasian dalam masalah dan penentukan strategi atau caranya bagaimana. Selanjutnya, logis. Kelogisan ini bisa dilihat dari pola nalar yang kita gunakan. Nah, pola nalar induktif dan deduktif. Kalau bermaksud menyimpulkan suatu fakta atau data digunakan pola induktif, sebaliknya kalau bermaksud membuktikan suatu teori atau hipotesis digunakan pola deduktifnya. Selanjutnya menyajikan fakta yang menyajikan fakta atau bukan emosi atau perasaan gitu. Jadi suatu emosi atau perasaan kita tidak boleh nyangkut pautkan dengan karya ilmiah. Jadi harus fakta, realita gitu, benar-benar yang terjadi. Jadi setiap pernyataan soal uraian atau kesimpulan dalam karya ilmiah itu harus faktual, yaitu menjadikan fakta. Oleh karena itu, pernyataan atau ungkapan yang emosional atau itu hendaknya dihindarkan gitu. Dihindarkan dalam misalnya menggebu-gebu seperti orang perasaan bersedih, seperti orang berkabung, atau perasaan orang senang, seperti orang mendapatkan hadiah. Nah, itu hendaknya dihindarkan dalam penulisan ilmiah itu. Jadi yang selanjutnya itu tidak leonastis. Maksudnya di sini kata yang digunakan tidak berlebihan alias hemat kata-katanya, tidak berbelit-belit. Langsung tepat menuju sasarannya itu. Jadi untuk tidak maksudnya di sini tidak pemborosan kata. Lalu yang terakhir, bahasa yang kita gunakan harus ragam formal.
Jadi dalam penulisan karya ilmiah tidak boleh menggunakan bahasa ragam santai atau menggunakan bahasa gaul, menggunakan bahasa bahasa daerah. Jadi harus menggunakan bahasa ilmiah atau menggunakan bahasa yang baku, menggunakan bahasa yang baik dan benar, menggunakan kalimat yang efektif. Oleh sebab itu, bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia, ragam formal, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ciri-ciri penulisan karya ilmiah yang dijelaskan tadi harus diperhatikan bagi penulis karya ilmiah. Kalian pasti manfaatnya untuk semester terakhir, manfaatnya itu harus untuk menulis sebuah skripsi. Tentunya harus diperhatikan bagaimana ciri-ciri yang Ibu jelaskan tadi supaya itu skripsinya bagus, harus sesuai dengan prosedurnya, sistematis. Jadi dalam hal ini karya tulis ilmiah itu berbeda dengan karya tulis non ilmiah. Karya tulis non ilmiah seperti menulis sebuah surat kabar, majalah, itu non ilmiah. Kalau ilmiah yang Ibu jelaskan tadi ada skripsi atau makalah. Dalam karya tulis ilmiah ini ciri keobjektifannya sangat tinggi. Jadi sedangkan karya tulis non ilmiah ciri kesubjektifannya itu sangat rendah. Nah, itu ciri-ciri dalam karya ilmiah. Baik, setelah kita membahas tentang ciri-ciri karya ilmiah itu ada penggolongan karangannya menurut bobot isinya, yaitu ada 3. Yang pertama itu ada karangan ilmiah, ada karangan semi ilmiah, ada karangan non ilmiah. Nah, yang tergolong dalam karangan ilmiah yaitu yang pertama ada makalah, ada laporan penelitian, ada artikel, ada skripsi, ada tesis, ada disertasi. Nah, itu tergolong pada karangan ilmiah. Yang tergolong karangan semi ilmiah yaitu ada editorial, ada opini, ada reportase. Nah, untuk yang ketiga adanya karangan non ilmiah, yaitu ada anekdot, ada dongeng, ada hikayat contohnya ya, ada cerpen contohnya, novel, roman, naskah, yaitu yang karangan yang sastra itu termasuk non ilmiah. Ketiga jenis karangan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Karangan ilmiah memiliki aturan yang baku dan sejumlah persyaratan khusus yang menyangkut metode dan penggunaan bahasa, sedangkan karangan non-ilmiah adalah karangan yang tidak terikat pada karangan baku. Sementara itu, karangan semi-ilmiah berada di antara keduanya, yaitu antara baku dan tidak baku. Itu salah satu penjelasan tentang karangan ilmiah, karangan semi-ilmiah, dan karangan non-ilmiah. Karya tulis ilmiah ini suatu tulisan yang membahas suatu permasalahan. Pembahasan itu dilakukan berdasarkan penyelidikan. Ada pengamatannya, pengumpulan datanya yang diperoleh melalui suatu penelitian. Jadi, karya tulis ilmiah ini melalui penelitian itu menggunakan metode ilmiah yang sistematis secara berurutan untuk memperoleh jawaban secara ilmiah terhadap permasalahan yang kita teliti. Jadi apa masalah yang kita teliti tergantung pada observasi di lapangan, tergantung pada permasalahan yang kita dapatkan di lapangan, itu harus menggunakan metode ilmiah yang sistematif atau secara berurutan. Jadi untuk memperoleh jawaban ilmiah itu berdasarkan penelitian, penulisan karya tulis ilmiah itu hanya dapat dilakukan sesudah timbul suatu masalah yang kemudian dibahas melalui penelitian dan kesimpulan dari penelitian tersebut. Jadi karya tulis ilmiah itu ya kita fokus kepada karya tulis ilmiah, karangan semi ilmiah dan karangan ilmiah itu kita hanya membahas tentang secara umum saja, kita membahas tentang karya ilmiah di sini. Jadi karya ilmiah itu suatu produk dari kegiatan ilmiah. Membicarakan produk ilmiah itu pasti kita membayangkan kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan temuan baru yang bersifat ilmiah. Sesuai dengan ciri-ciri yang Ibu jelaskan tentang karya tulis ilmiah itu sebagai sarana komunikasi ilmu pengetahuan yang berbentuk tulisan, menggunakan sistematika yang dapat diterima oleh komunitas keilmuan,
melalui suatu semiotika itu penulisan yang disepakati. Jadi dalam karya tulis ilmiah yang ciri-ciri yang Ibu jelaskan tadi, itu cara ciri-ciri keilmiahan dari suatu karya harus dapat dipertanggungjawabkan secara empiris dan objektif. Jadi teknik penulisan ilmiah itu mempunyai dua aspek. Kedua aspek itu yaitu gaya penulisannya dalam membuat pernyataan ilmiah serta teknik notasi dalam menyebutkan sumber pengetahuan ilmiah yang digunakan dalam penulisan. Nah, dalam penulisan ilmiah itu harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Sebuah kalimat yang tidak bisa diidentifikasi mana yang merupakan subjeknya, mana predikatnya, serta hubungan apa antara subjek dan predikat. Kemungkinan besar itu merupakan informasi yang tidak jelas. Jadi penggunaan kata harus dilakukan secara tepat. Menggunakan diksi ya, pengelolaan diksi yang kita bahas yang minggu yang kemarin harus menggunakan pilihan kata yang tepat, artinya kita harus memilih kata-kata yang sesuai dengan pesan yang disampaikan. Penulisan karya ilmiah ini apa tujuannya? Tentunya ada tujuannya dalam menulis karya ilmiah. Baik misalnya kita akan menulis karya ilmiah tentang skripsi, makalah yang penugasan dari dosen, makalah yang laporan dalam laporan penelitian atau laporan laboratorium gitu. Tentunya ada tujuannya menulis karya ilmiah, yaitu sebagai wahana untuk melatihkan ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang kalian tulis, yang itu yang sistematis dan metodologis. Lalu yang kedua, misalnya makalah ilmiah yang kalian tulis diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah atau kampus dengan masyarakat. Nah, untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa atau dimiliki oleh mahasiswa, tergantung subjeknya yang kalian teliti dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah yang bersangkutan setelah mendapatkan pengetahuan. Lalu untuk melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Nah, itu beberapa tujuan penulisan karya ilmiah. Baik, penjelasan yang terakhir, materi kita terakhir itu tentang ragam karya ilmiah atau jenis-jenis karya ilmiah. Ada beberapa jenis karya ilmiah yaitu artikel. Artikel itu tulisan yang berisi pendapat subjektif. Penulisannya itu tentang suatu masalah atau peristiwa. Jadi artikel itu karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman dan aturan yang konvensi ilmiah yang telah disepakati. Jadi ada cara-cara pedoman gimana caranya aturan dalam menulis karya ilmiah itu kan udah kita jelaskan di awal tadi. Nah, itu semua bagaimana caranya itu termasuk dalam artikel, bagaimana cara membuat artikel, makalah, jurnal. Makalah itu kan karya ilmiah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Jadi berupa tugas makalah itu kan pernah kalian membuat makalah seperti tugas mata kuliah, membuat makalah atau laporan di labor, itu juga termasuk karya ilmiah, itu laporan penelitian. Lalu ada jurnal, ada proposal penelitian. Nah, ada skripsi yang udah selesai sarjana atau udah S1 dan S2-nya yang dikatakan tesis. Itu untuk yang S3-nya yang dikatakan disertasi. Nah, yang ketiga atau keenam ya. Keenam jenis karya ilmiah itu ada artikel, ada jurnal, ada makalah, ada laporan penelitian, ada skripsi, ada tesis, ada disertasi. Beda dengan non-ilmiah. Non-ilmiah itu jenis-jenisnya seperti surat kabar, majalah. Namanya juga non-ilmiah yang ragam bahasanya itu boleh campur, ada denotatif, ada konotatif, adanya bahasa daerah, ada yang bahasa yang tidak baku gitu. Jadi kalau ilmiah ini harus menggunakan ragam bahasa yang formal, yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan diikuti dengan kaidah-kaidah dan aturan berbahasa yang ada di ejaan bahasa Indonesia. Jadi cukup materi kita hari ini tentang bagaimana menulis karangan ilmiah. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana penyusunan karangan itu, yaitu tentang
bagaimana cara membuat karangan atau outline. Jadi dari covernya, daftar isinya, kata pengantarnya, bab 1 pendahuluan sampai yang terakhir yaitu daftar pusaka. Nanti kita akan menjelaskan hal-hal seperti itu, bagaimana ukuran hurufnya, spasinya gitu, ukuran kertasnya. Itu harus harus kita ikuti aturan-aturan dalam menulis ilmiah. Itu saja penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.